Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi manna ala ibadihi bin ni'ami wal khairat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu adhimul barakat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda wal rahmat. Alaihi min rabbihi afdalus salawat wa atrat taslimat. Wa ala alihi wa ashabihi ahlul khairi wal mukarramat wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil arasat wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada malam ini dengan judul pintu atau membuka pintu keberkahan. Apa itu berkah? Berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambah banyaknya kebaikan, tumbuh dan berkembang kebaikan di dalamnya. Itu makna dari berkah. Entah berapa dari manusia ada yang mengeluhkan akan kekurangan keberkahan, sehingga dia mengira bahwasanya dia sudah dalam kondisi yang sempit. Tidak ada keberkahan dalam harta, tidak ada keberkahan dalam rezeki, tidak ada keberkahan dalam anak, tidak ada keberkahan pada istri, tidak ada keberkahan di rumah, tidak ada keberkahan di umur, tidak ada keberkahan di waktu. Semuanya sempit. Harta merasa tidak cukup saja. Banyak hutang, walaupun banyak uang, tapi entah kemana perginya. Rezeki rasanya selalu kurang. Anak membangkang, tidak taat, disuruh nggak mau, malah banyak protes.
Istri begitu juga, tidak taat kepada suami. Rumah walaupun besar terasa sempit. Umur rasanya hilang begitu saja. Waktu, semua kita memiliki waktu 24 jam. Tapi ada orang yang subhanallah dengan 24 jam dia bisa berkarya, dia bisa berbuat. Tapi kita, atau sebagian orang yang tidak diberikan keberkahan, hilang begitu saja. Di antara manusia ada yang sebaliknya. Keberkahan ada selalu pada seluruh kehidupannya. Keberkahan di dalam umur dan waktunya. Waktunya sama-sama 24 jam. Banyak yang dia buat. Banyak yang dihasilkan. Dia mendapatkan kelapangan hati, ketenangan jiwa. Dia merasa bertambah dalam umurnya. Tidur di dalam hartanya. Yani dia punya harta banyak tapi dia bisa tidur. Ada orang punya harta banyak gak bisa tidur. Mikir hartanya aja. Tapi yang ini enggak, nyaman. Kebaikan selalu ada pada anak-anaknya. Taat, patuh, manut, suka ke masjid, belajar agama, menghafal Al-Quran. Di antara manusia ada yang memiliki harta dan dia mengerti hak Allah di dalam harta itu. Dia bersedekah, dia bantu orang-orang yang butuh, dia bantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Pada hartanya terdapat pertumbuhan, tidak semakin berkurang. Karena Allah telah meletakkan keberkahan di dalam hartanya. Yang lain dia memiliki anak. Anaknya selalu santun dan menolong setiap kegiatannya. Ada lagi yang lain, apabila dia berjualan atau membeli, selalu Allah berikan keuntungan pada transaksinya. Allah berikan keberkahan pada aktivitasnya. Sehingga sampai ada yang mengatakan kalau seandainya dia menjual tanah dalam genggamannya dia beruntung. Setiap gerak-gerik transaksinya Allah berikan keberkahan. Yang lain di waktunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapatkan Allah memberikan manfaat pada orang tersebut, manfaat yang banyak untuk kaum muslimin. Sebaliknya orang lain, ada yang dia punya harta, tapi dia rakus terhadap harta itu. Pelit, gak mau mengeluarkan untuk kebaikan. Tapi, kalau untuk berpoya-poya, untuk hiburan, dia keluarkan. Tapi ketika ada yang datang dari masjid, sumbang masjid, gak mau. Konser, mau. Tidak mau dia memberikan hartanya ini kepada pintu-pintu kebaikan. Sehingga terlihat
dia tersiksa dengan hartanya. Dia hitung setiap saat, siang dan malam dia hitung berapa hartanya sekarang, berapa yang kurang. Sehingga pikirannya dengan hartanya terus menerus siang dan malam. Malah dia tidak bisa tidur. Khawatir hartanya dicuri atau dikhianati oleh pegawainya, dilarikan oleh pegawainya. Dia punya mobil banyak, khawatir kalau mobilnya tabrakan dan seterusnya. Waktunya rasa sempit. Sehingga Allah tidak berikan keberkahan di hartanya, di waktunya. Apabila dia membeli sesuatu dengan hartanya, yang terjadi adalah hatinya menjadi sempit, hatinya menjadi gelisah. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman. Ada lagi orang yang dia punya harta banyak, tapi dia gunakan pada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi perintah Rabbnya dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang lain dia punya anak banyak, tapi yang terjadi antara mereka pertengkaran. Lisan mereka menuturkan kata-kata yang keji, kata-kata yang tidak enak didengar. Rumah bagaikan seperti pasar, yang ada dalamnya adalah pertengkaran, serasa neraka, api yang selalu bergejolak. Sementara yang lain, setiap dia membeli atau menjual, rugi. Rugi demi kerugian yang didapatkan. Allah Subhanahu wa taala hilangkan keberkahan dari transaksinya. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu, itulah gambaran sedikit fenomena yang ada di masyarakat. Mana orang yang diberikan keberkahan dan mana orang yang dicabut keberkahan dari dirinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita pada setiap gerak-gerik kita. Maka oleh karena itu, kajian kita ingin mengetahui apa-apa saja pintu-pintu yang membuka keberkahan. Yang pertama, Bapak Ibu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami telah membukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustai, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau seandainya penduduk negeri itu jujur mengimani para rasul yang diutus kepada mereka, mengikuti para rasul, menjauhi larang-larangan mereka, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari segala arah, dari langit dan dari bumi. Akan tetapi karena mereka mendustai,
Allah siksa mereka dengan azab yang menghancurkan mereka disebabkan oleh kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka. Lalu apa itu takwa? Ulama memberikan penjelasan tentang definisi takwa dengan bermacam-macam. Takwa minal wiqayah. Takwa itu dari wiqayah. Wiqayah itu adalah tameng. Perlindungan, melindungi. Antaja'ala bainaka wa baina azaballahi wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah tameng, dinding, pelindung yang melindungi kita dari azab Allah. Dari apa kita buat perlindungan ini? Bimtithali awamiri wajtabi nawahi. Dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hakikat takwa itu sebenarnya adalah menjalankan yang diperintahkan dan yang dianjurkan. Menjalankan yang wajib dan yang disunatkan. Dan menjauhi yang dilarang dan yang dimakruhkan. yakni meninggalkan yang diharamkan dan yang dimakruhkan, itu intinya. Karena kalau seandainya, karena maksud dari takwa yang telah kita sebutkan tadi adalah bagaimana seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka dengan cara menjalankan yang diperintahkan. Baik yang diperintahkan itu dalam bentuk penekanan, yaitu adalah wajib, atau perintah dalam bentuk anjuran, maka itu adalah sunat. Dan meninggalkan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, atau yaitu yang dilarang, baik yang dilarang bentuk penekanan itu adalah haram, atau larangan dalam bentuk anjuran. Kalau bisa tinggalkan, kan gitu ya. Maka itu namanya makruh. Maka jangan, kalau sebagian dari kita kan seperti ini, yang sunat cenderung ditinggalkan, yang makruh cenderung dijalankan. Pak, kenapa tidak melakukan itu? Oh, itu kan semua sunnah. Kalau kita tidak kerjakan, kita tidak apa-apa. Kalau kita tidak kerjakan, kan tidak apa-apa. Nah, cenderungnya kayak gitu. Pak, kenapa kerjain itu? Oh, itu kan makruh. Ya, kalau kita kerjakan, kan tidak apa-apa. Jadi yang dilihatnya tidak apa-apanya, tapi dia tidak dilihat bagaimana dapat pahala. Sunnah atau yang dianjurkan, mandubat, jika diamalkan kita dapat pahala. Dia tidak kepada pahala, dia lihat, dia tidak apa-apanya, dia lihat. Ya. Makruh, jika kita tinggalkan, kita dapatkan pahala. Jika kita kerjakan, tidak dapat dosa. Ya. Jadi dia tidak lihat kepada pahala. Jadi berarti mindset ini, mindset kita melihat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah bi fi'li ta'at wa ijtinabin manhiyat. Engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah tameng dengan menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Mengamalkan yang dengan syariat, yakni tanzil itu adalah syariat yang diturunkan. Wal khaufu minal jalil, takut kepada Allah. War ridha bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah. Wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap
untuk hari kematian. Talq bin Habib dia mengatakan tentang takwa, an ta'mala bi ta'atillah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa motivasinya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah? Ala nurin minallah, karena dia tahu dari ilmu dari Allah. Dia tahu ini adalah ketaatan. Dia tahu ini adalah kewajiban. Dia tahu ini adalah misalkan perintah. Dia laksanakan. Tarju thawab Allah. Dia berharap mendapatkan pahala dari Allah. Jadi motivasinya mendapatkan pahala. Dia kerjakan karena dia tahu itu adalah disyariatkan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, dasarnya adalah iman. Mengimani ini adalah kewajiban dari Allah, makanya itu yang mendorong dia untuk berpuasa. Bukan untuk kesehatan, bukan karena malu dengan orang. Ya, tapi ini tahu ini adalah kewajiban dari Allah. Wahtisaban, dia mengharapkan pahala. Sama tadi, tarju thawab Allah, engkau berharap pahala dari Allah. Kalau orang berpuasa tadi, puasa Ramadan, dia tahu itu ada kewajiban dari Allah. Dia imani itu. Dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi, takwa itu kita beramal karena kita tahu itu disyariatkan. Al-amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan. Lalu motivasinya apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Kalau itu yang ada, walaupun mungkin kita sedikit malas-malas, karena kita mengharapkan pahala, kita paksakan diri kita. Ya, berjuang melawan hawa nafsu. Wa antaturka ma'siyat Allah, engkau tinggalkan maksiat kepada Allah. Ala nur minallah, atas cahaya dari Allah, karena dia tahu itu adalah maksiat, dia tinggalkan. Takhafu azab Allah, karena takut dari azab Allah. Ada orang mengatakan kejahatan itu berawal dengan tidak ada punya niat. Tapi kapan kejahatan itu ada? Ketika ada kesempatan. Ya. Ada kesempatan, tergoda dia, lalu dia melakukan. Tapi kalau orang bertakwa, tidak ada kesempatan, tetap dia meninggalkan. Mencuri. Ada kesempatan untuk mencuri nih. Ada kebutuhan, ada kesempatan. Karena dia tahu mencuri adalah haram, dan dia takut dari azab Allah, bagaimanapun keadaannya dia tidak mau mencuri. Itu takwa. Ya. Tapi ketika dia tidak ada takwanya, walaupun awalnya tidak punya niat, tapi ada kesempatan, tidak ada yang mentamengnya, tidak ada yang menghalanginya. Maka itu takwa. Lalu keberkahan dalam takwa ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, seperti yang telah disebutkan tadi dari perkataan ulama, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan baginya jalan keluar. Apapun keadaan kita, problematika kita dalam kehidupan, permasalahan hidup kita, Allah akan berikan jalan keluarnya. Dalam rezeki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya rezeki dari sumber-sumber yang tidak pernah dia duga-duga. Ketakwaan dia, mungkin kalau seandainya dia bekerja sebagai pegawai, dia sudah bisa hitung berapa gajinya. Sampai dia lihat juga berapa kebutuhan dalam
1 bulan, dia sudah menghitungnya. Serasa-rasanya tidak ada lagi tambahan. Dari mana dia akan tambah kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Tapi ketika dia bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah duga-duga. Ternyata anaknya dapat beasiswa, anaknya dapat hadiah dari orang, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mustahil. Malah dia sendiri mungkin ada yang ngasih dia. Itu adalah bagian dari rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Yang kita cuma mikir, ya saya bekerja dengan maksimal, saya dapatkan gaji sekian. Itulah yang kita duga cuma. Ya tidak diduga di luar dari itu. Maka takwa akan menambah keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan orang yang bertakwa dia akan meraih apa yang dia inginkan. Ini yang pertama. Maka perlu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah agar pintu keberkahan Allah bukakan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sebuah kitab yang Allah turunkan kepadamu penuh keberkahan. Kitab yang penuh berkah, penuh kebaikan. Di antara kebaikannya, setiap huruf yang kita baca dapat 10 pahala. Belum lagi yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari kitab apa yang dia itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka Ibnu Qayyim dia mengatakan di antara orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak berobat dengan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati Al-Quran, mentadabburinya, menghayatinya, merenungkannya. Setelah menghayati apa lagi? Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang pintar, yang berakal mengambil pelajaran darinya. Maksudnya apa? Mengamalkannya. Tapi sekarang gimana cara kita menghayati Al-Quran? Kita harus belajar. Maka tidak salah keperkataan sebagian ulama mengatakan bahwa belajar bahasa Arab atau kaum muslimin wajib bisa berbahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Kalau seandainya Al-Quran berbahasa Arab, kita tidak akan bisa menghayati Al-Quran. Setelah menghayati, kita mengamalkan, kecuali dengan bahasa Arab. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu tidak terpenuhi yang wajib dengan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Apa tanda-tanda penghayatan Al-Quran? Tanda-tanda penghayatan Al-Quran, kita menghayati Al-Quran adalah ada 5.
Yang pertama, menangis karena takut kepada Allah. Yani ketika kita membaca Al-Quran, lalu kita menghayatinya menyebabkan kita menangis, berarti kita menghayati Al-Quran. Yang kedua, al-khusyu', rasa khusyuk di hati. Yang ketiga, bergemetarnya kulit atau berdiri bulu roma. Ya, maka ini kalau kita dengar nih, misalkan ada kita mendengar cerita yang apa namanya, yang menyeramkan. Apa yang terjadi pada diri kita? Bulu roma ini berdiri. Ya, itu berarti ada interaksi tubuh kita, hati kita dengan berita yang diceritakan. Sekarang Al-Quran yang dibacakan, berikan interaksi gak dia? Berpengaruh gak dia? Hati ini berpengaruh gak? Oh, berdiri bulu romanya karena dia mendengar tentang azab api neraka. Ya, ini berarti dia menghayati. Tahu dia cerita. Atau bertambah imannya. Yang keempat. Yang kelima, ada interaksi antara dia dengan Al-Quran. Nabi SAW apabila dia melewati bacaan, melewati tasbih, dia bertasbih. Dia melewati tentang bermohon, dia bermohon. Berta'awud, dia berta'awuz. Apabila tentang cerita tentang sujud, dia sujud tilawah. Jadi, tidak mungkin kita berinteraksi dengan Al-Quran kecuali kita memahaminya, menghayatinya. Tidak mungkin kita menghayati kecuali dengan kita mengetahui apa yang sedang dibaca. Imam bacaannya Masya Allah luar biasa bagusnya, tapi kita tidak bisa. Kalau di luar sholat mungkin boleh jadi kita akan bisa melihat terjemahan, tapi tidak akan seperti ketika kita membaca Al-Quran dan kita paham maknanya, ya, tidak akan seperti itu. Kita lihat terkadang bacaan imam ada yang diulang 2 kali, 3 kali. Setelah 3 kali menangis dia. Ya, Nabi SAW sholat malam semalam suntuk dengan 1 ayat. Diulang. Untuk apa gunanya? Penghayatan. Nah, kita sekarang ini tak tahu bahasa Arab, gimana ini? Maka kalau begitu, wajib bagi kita untuk berusaha mempelajari makna Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran ini. Alhamdulillah sekarang fenomena tahsin tilawatul Quran sudah bagus. Ya, sudah banyak rumah-rumah Al-Quran, rumah tahfidz. Itu sudah bagus. Tapi baru tahap awal. Kita perlu mendapatkan keberkahan Al-Quran dengan membacanya, sehingga kita mengetahui apa yang kandung di dalamnya, bermanfaat dengan jiwa kita, semakin lunak hati kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Quran diturunkan ke gunung, sungguh engkau telah melihatnya khusyuk, terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu ya, azan salat kemudian kita sambung lagi. Ya, berapa dapatnya kita kajian nanti insyaallah kita semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengerjakan salat, kita kembali melanjutkan kajian kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah kita lakukan. Poin yang kedua tadi tentang pintu pembuka
keberkahan adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Maka hendaklah kita membacanya dan menghayatinya, kemudian mengamalkannya. Dari apa yang kita pelajari tadi, kita mengetahui pentingnya kita mengetahui bahasa Arab Al-Quran. Karena itu akan menghantar kita untuk memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Maka hendaklah perhatian kita di samping tahsin tilawatil Quran, kemudian penghafalan Al-Quran, maka perlu kita tingkatkan adalah perhatian kita terhadap penghayatan Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran, tidak sampai kepada penafsiran. Karena tadi kita sudah sebutkan bahwa tanda-tanda dari menghayati Al-Quran adanya pengaruh pada hati kita. Interaksi dengan Al-Quran. Ketika kita mendengar bacaan imam, bagaimana hendaknya datang khusyuk kita, datang rasa sedih di hati kita, datang ketenangan di jiwa kita, karena kita menghayati apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Maka kalau ada misalkan pembelajaran tentang baik itu melatih diri menerjemah Al-Quran per kata atau yang lainnya, itu adalah salah satu upaya bagi kita untuk bisa langkah menghayati Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pembuka pintu keberkahan adalah kejujuran. Jujur di dalam berjual beli, jujur di dalam berserikat. Kalau seandainya kita melakukan usaha atau usaha kita untuk mencari rezeki dengan kawan yang lain, ya, maka hendaknya ada kejujuran. Kejujuran dalam jual beli, kita melihat dari perdagangan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat atau di pasar-pasar, kalau kita lihat sekarang ini banyak penipuan, banyak ketidakjujuran, terutama adalah dari pedagang. Kalau dari pembeli, ya insya Allah tidak ada ya, kecuali kalau seandainya transaksinya barter, barang dengan barang, maka diperlukan ada kejujuran dari kedua belah pihak. Perdagangan atau al-bay', jual beli itu adalah memindahkan hak kepemilikan dengan diberikan ganti rugi. HPA dengan HPB misalkan, kalau kita tukar menukar, itu namanya jual beli. Karena yang A pindah kepada yang B, yang B pindah ke yang A. Dengan baik itu barang itu sendiri tanpa ada tambahan yang lain atau ada tambahan yang lain. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk jujur di dalam jual beli. Dari hadis Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang berjual beli, mereka memiliki hak melanjutkan atau tidak melanjutkan jual belinya. Itu namanya hak khiyar namanya. Ada namanya khiyar majlis. Malam yatafarraqa. Selama mereka belum berpisah badan, belum berpisah dari majelisnya, maka satu sama lainnya boleh menggugurkan atau melanjutkan jual beli. Ya. Kalau seandainya dia membatalkan jual beli, hak dia. Tidak boleh kita protes. Kecuali kalau dia sudah keluar dari tempat kita, kemudian dia balik lagi, maka tidak ada haknya untuk menggugurkan. Ya, hanya saja nanti adalah toleransi kita dari kita. Tapi tidak ada lagi haknya karena sudah terputus hak khiyarnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima.
Jika keduanya jujur dan memberikan keterangan di dalam jual belinya, maka diberikan keberkahan dalam jual beli mereka berdua. HP yang dijual, dia bilang ini HP, rusaknya ini dan seterusnya, dijelaskan. Ya, jual mobil, ini mobil pernah kecelakaan, pernah terguling-guling, kemudian diperbaiki lagi. Walaupun bagus baikannya, pasti nilainya akan turun. Kemudian terjadilah negosiasi dalam harga. Tadinya harganya naik di atas, taruhlah 150 mau dijual, ternyata setelah diketahui barangnya dijelaskan dengan baik, ternyata orang pembeli minta, oh kalau gitu saya pengen 125 aja. Nego-nego akhirnya terakhir di 130. Harapan bagi penjual pengen harga yang mahal. Ya, kalau yang pembeli harga yang murah. Tapi ketika dia lihat adanya keterangan yang jelas, lalu mereka sepakat dengan harga yang tertentu, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam jual belinya. Barang yang dia beli diberikan keberkahan oleh Allah, uang yang didapatkan oleh penjual diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi wa in kadzaba wa katama, jika keduanya berbohong dan menutup-nutupi, ini besinya sudah patah, kemudian dilas lagi, kemudian dipoles, seakan-akan tidak ada yang terjadi sesuatu apapun juga, tapi didiamin aja. Saya menjual barang ini seperti apa adanya. Nah, tidak ditanya. Kalau saya tidak ditanya, saya tidak akan jawab. Ya, kalau tanya baru saya jawab, itu nggak boleh. Berarti ada yang disembunyikan. Memang dia tidak berbohong karena tidak ditanya. Berbohong itu adalah menjawab sesuai dengan tidak sesuai dengan realita, kan gitu ya. Nah, sekarang dia tidak tanya, dilihat aja, sudah saya menjual barang ini sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, gitu. Kalau mungkin orang yang membeli kadang-kadang kan dia sudah percaya dengan orang yang menjual. Kadang-kadang nggak tanya lagi, tidak terlintas baginya ada hal-hal yang tertentu. Tapi ketika dia menjual dengan memberikan keterangan, ya, saya sendiri kadang belanja di satu toko, orangnya ramah, menjelaskan, oh ini barang ini lampu, ini harganya murah, tapi kayak gini barangnya, kualitasnya. Kalau gini barangnya kualitasnya bagus, tapi mau agak mahal. Pasti kita akan, udah saya beli yang kualitasnya bagus, gitu kan. Nah, ketika setiap kita datang ke sana, senang kita belanja di sana. Allah berikan keberkahan. Ya, ada keterangan, ada penjelasan, ya Allah berikan keberkahan. Tapi kalau ditutupi, bagaimana barang ini enggak laku-laku, sudah bagaimana pokoknya laku deh. Ya, nah ini enggak boleh, harus berikan keterangan. Kalau saya ditutupi, kata Nabi SAW, muhiqat barakatu bai'ihima, dihilangi atau dihapus keberkahan pada mereka berdua. Kemudian hadis Nabi SAW juga mengatakan, thalathatun la yukallimhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Qala Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah. Mereka ini ada orang yang sangat merugi sekali ya Rasulullah. Siapa mereka itu? Al-musbil izarahu, orang yang memanjangkan isbal, memanjangkan kainnya. Wal mannan, orang yang menyebut-nyebut pemberian. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan jual belinya dengan sumpah palsu. Ya, ada orang, wallahi akhi, saya membeli barang ini harganya mahal sekali, udah saya jual sekian aja deh. Sebenarnya dia sudah banyak untung. Ya, dia berbohong dalam sumpahnya agar jualannya laris. Ini enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya, tidak berbicara dengannya, tidak disucikan, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Maka kita lihat, kalau ingin dapatkan keberkahan dalam harta kita, keberkahan dalam jual beli kita, jujur. Jujur itu adalah menyampaikan apa adanya. Informasi sesuai dengan realita. Kemudian di dalam berserikat,
ada dua orang berserikat, berkongsi, membuka usaha berdua, ya, maka hendaklah mereka saling ada kejujuran, ya, antara keduanya. Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah. Aku zat yang ketiga di antara dua orang berserikat selama satu dan yang lainnya tidak mengkhianati temannya. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Jika satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari mereka. Ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wajah syaitan. Keluar dari antara mereka, datanglah syaitan. Ya. Akhirnya keberkahan tidak ada, jual belinya usahanya hancur karena satu sama lain salah mengkhianati. Maka sangat diperlukan kejujuran di dalam kita berusaha, dalam kita berjual beli. Kemudian di antara yang mendatangkan keberkahan adalah salat istikharah. Salat istikharah tidak akan pernah merugi orang yang beristikharah. Tidak akan merugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Seseorang apabila dia ingin melakukan sesuatu, buka usaha atau yang lainnya, sebagian ulama mengatakan pada hal-hal yang memberikan pengaruh pada kehidupannya, ya. Ada sebagian ulama malahan umum apapun akan yang diinginkannya, ya, maka hendaklah dia bermusyawarah dan beristikharah. Maka dia akan mendapatkan keberkahan. Ada yang mau menikah, ada yang mau buka usaha, ada yang mau menyewa rumah, membeli rumah dan yang lainnya, ya. Sampai kita lihat, walaupun keuntungan itu sudah di depan mata, ya, tetaplah kita istikharah. Mungkin kita mengatakan, oh enggak perlu lagi istikharah karena sudah hitung-hitung sudah pasti nih, untungannya sudah jelas. Jangan. Saya sudah mencoba secara pribadi, ya. Sebelumnya Nabi SAW melamar Zainab setelah selesai habis masa iddahnya dengan Zaid bin Harithah. Datang Nabi SAW melamar Zainab melalui Zaid bin Harithah, mantan suaminya. Bahwasanya Nabi melamarnya. Coba, Nabi melamar seorang perempuan, tidakkah itu akan diharapkan yang terbaik? Ya, Nabi. Wanita mana yang tidak akan bahagia ketika Nabi mempersuntingnya? Tapi Zainab tidak langsung, oh iya, saya mau. Apa? Da'ni, biarkan aku beristikharah kepada Rabb. Artinya di sini ada bahwa keuntungan itu sudah di depan mata, gitu loh. Tapi dia tetap mengatakan, biarkan aku beristikharah. Ya. Sebab kalau tidak istikharah, mana tahu dia melalaikan hak Allah, hak Rasulullah dalam melayani Rasulullah SAW. Bukannya dia dapat pahala, tapi dapat dosa. Ya. Saya pernah ada diajak oleh orang untuk berusaha. Sudah lama, kurang lebih kayaknya 2017. Buka usaha, sudah ada hitung-hitungannya, jelas. Oh iya, sudah, saya tertarik. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada uang saya yang tinggal di sana. Diminta-minta, enggak, oh iya satu. Setelah itu ada kawan buka usaha, dia tawarin lagi. Sekarang saya istikharah dulu. Walaupun hitung-hitungannya juga kelihatan, saya istikharah. Setelah istikharah saya berikan, oke, kita lanjut. Pertama, oke, berhasil. Yang kedua, berhasil. Yang ketiga, saya bilang, Bang, saya enggak lanjut. Saya ada perlu. Ya. Subhanallah, setelah kita tidak
Yang ketiga ternyata ada kegagalan. Kegagalan pembayaran. Nah, kita lihat, alhamdulillah kita nggak rugi. Uang kita sudah kembali, ada keuntungan, alhamdulillah. Ya, tapi yang ini sampai sekarang masih ada bermasalah. Ya, nah di sini pelajaran yang sangat berharga bahwa walaupun keuntungan itu sudah di depan mata, tetap istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istikharah tidak perlu tunggu jawabannya dalam mimpi. Nggak ada dalil yang mengatakan bahwasanya jawabannya dengan mimpi. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, sebagaimana Jabir bin Abdullah dia mengatakan, kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah mengajarkan kepada kami istikharah dalam seluruh urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surat dari Al-Quran. Lalu apa kata Nabi? Fayaqul idza hamma ahadukum bil amr. Jika seseorang punya niat keinginan kuat dalam seluruh urusan, dalam satu urusan, falyarka' raka'ataini min ghairi faridah. Hendaklah dia salat 2 rakaat tanpa salat fardu. yakni salat sunat. Kita niatkan itu ada istikharah. Tsumma liyaqul, kemudian setelah selesai salat 2 rakaat tadi, hendaklah dia mengucapkan, yakni berarti setelah salat dia berdoa. Apa doanya? Doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, aku beristikharah, meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, meminta ketetapan dengan ketetapanmu, ya, dan memohon akan karuniamu dari karuniamu yang agung. Karena sesungguhnya engkau kuasa, aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini pujian. Setelah itu baru kita ucapkan, Allahumma in kunta ta'lam an hadzal amr. Disebutkan urusannya. Ya Allah, sehingga engkau mengetahui urusan ini. Bagi anak muda yang mau menikah, menikahi si fulanah, misalkan gitu ya. Atau dia bagi menyewa toko fulan untuk usaha. Atau membuka usaha. Pokoknya dia sebutkan apa yang dia inginkan. Anna hadzal amr khairan li fi ajili amri wa ajili. Apabila engkau mengetahui urusan ini, disebutkan lebih baik bagiku di hari aku sekarang atau yang akan datang. Ya, dalam riwayat yang lain kan, fi dini wa ma'ashi, dalam agamaku dan dalam kehidupanku, wa aqibati amri, dan urusanku belakangan. Faqdurhu li, takdirkan dia untukku. Wa yassirhu li, mudahkan dia untukku. Tsumma barik li fihi, berikan keberkahan bagiku dalam hal itu. Kita mohon keberkahan. Ya. Kalau memang itu adalah baik, takdirkan, mudahkan, berkati. Wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui, inna hadzal amr, ini urusan ini, syarran li, buruk bagiku, fi ajili amri wa ajilih, dalam urusanku yang sekarang atau yang akan datang, atau fi dini wa ma'ashi, dalam agamaku dan kehidupanku, wa aqibati amri, dan kesudahan urusanku, wasrifni anhu fasrifhu anni wasrifni anhu, palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Jadi ini dipalingkan ke sini, kita dipalingkan ke sini. Jangan ini dipalingkan tapi kita masih pengen aja gitu kan. Ada anak muda suka dengan seorang perempuan, ya jatuh hati dia, lalu dia berdoa, palingkan aku dari dia dan palingkan dia dariku. Jadi betul-betul dijauhkan gitu. Ya. Lalu waqdur liyal khair haitsu kan,
tetapkan bagiku ya yang lebih baik dari manapun. Tsumma raddini bihi, dan berikan keridhaan bagiku terhadap itu. Yang diberikan pilihan yang terbaik bagiku dan berikan keridhaan. Boleh jadi terkadang ada dalam usaha kita sudah hitung-hitung semua nih. Ya, kalau kita tidak istikharah akan muncul nanti penyesalan, frustasi. Usaha kita gagal, frustasi kita. Tapi kalau seandainya kita istikharah, gagal atau tidak berlanjut, kita sudah bersabar kita. Ya, inilah yang terbaik. Ya, maka dalam istikharah itu ada dua. Yang pertama adalah istikharah, yang kedua adalah musyawarah. Minta nasihat kepada orang yang berpengalaman dan amanah. Mana yang lebih dahulu? Sebagian ulama ada mengatakan bermusyawarah dulu, ya, kemudian beristikharah. Syekh Ibnu Utsaimin dia memandang istikharah dulu, kemudian bermusyawarah. Ya, istikharah, jangan-jangan dengan istikharah ini Allah tunjukkan kita kepada orang yang akan memberikan pandangan-pandangan kepada kita. Ya, usaha misalkan, saya mau buka usaha ini. Pandangan kita ini adalah tepat, tapi ada orang makan, oh saya sudah punya pengalaman begitu, bla 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 bla, kayaknya tidak bagus. Sudah, ketika dia memberikan penilaian, ya, maka kita ikuti. Maka datanglah keberkahan pada pada usaha kita. Kemudian yang terakhir adalah doa. Kita berdoa, ya, dan doa adalah ibadah yang paling agung. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa juga adalah hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Komunikasi ya, seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka oleh karena itu wajiblah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa adalah doa keberkahan. Nabi SAW didatang oleh para sahabat apabila datang musim panen, ya, maka sahabat datang kepada Nabi SAW dengan membawa buah yang telah dipetik. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allah membarik lana fi thimarina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami dalam buah kami. Wasa'ina, di dalam takaran sa' kami, wa muddina, dalam mud kami, wa madinatina, dan berikan keberkahan dalam Madinah kami. Kemudian juga keberkahan-keberkahan yang lain, doa ketika makan, doa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, mendoakan anak kita juga keberkahan. Bagaimana Nabi SAW mendoakan para sahabat dan doanya dikabulkan, keberkahan. Maka ini adalah perlu kita perbanyak memohon kepada Allah agar Allah berikan keberkahan pada harta kita, pada usaha kita, pada umur kita, pada keluarga kita, pada anak kita, pada istri kita, pada rumah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ya, kendaraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diberikan keberkahan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memakai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat kita sampaikan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita dalam hidup kita, umur kita dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu membukakan pintu-pintu keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ada pertanyaan, mungkin silakan satu atau dua pertanyaan, yang langsung pun boleh kalau ada mic. Bismillah Ustaz. Ya. Tentang keberkahan, bahwa keberkahan kan bertambahnya kebaikan Ustaz. Sedangkan kita sudah tahu bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita melakukan hal yang tadi Ustaz jelaskan agar kita berharap bertambahnya keberkahan, apakah juga di situ bisa bertambah tentang rezeki yang telah Allah tetapkan Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Rezeki kita itu kan batasnya menurut kita.
Allah Subhanahu berikan, taruhlah kita hanya dapatkan gaji yang tentukan 2 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi subhanallah 3 juta ini, ya 3 juta ini hutang nggak ada, kewajiban terlunasi, sempat juga bisa nabung, walaupun sedikit. Orang punya gaji 15 juta, hutangnya masih menumpuk, ya tuntutan setiap ada, ya Allah Subhanahu wa ta'ala cukupkan kita, ya dari hal-hal yang lain. Saya melihat subhanallah, ya ada orang yang punya harta banyak, gaji besar, tapi setiap saat anaknya silih berganti keluar dari rumah sakit, ya sakit ini masuk, sudah keluar sembuh, ya ini lagi masuk, ya uang tadi, coba sakit itu uang habis, kita tidak bisa beraktivitas, pikiran kita terkuras, ya tenaga terkuras. Ada orang yang gajinya pas-pasan aja, tapi anaknya sehat. Ya minimal keberkahan itu adalah rumah tangganya nyaman, enggak pernah ada bentrok, ya kenyamanan ada di dalam rumah itu, ketentraman ada, kesenangan, kebahagiaan, itu adalah keberkahan. Ya. Satu, hartanya banyak, tapi rumah tangganya bagaikan neraka. Nah ini tadi kita sudah sebutkan di awal, ya, bagaimana keberkahan dan ada yang tidak berkah itu. Begitu. Walaupun gaji kita 3 juta, di bawah dari UMR lagi, ya. Tetapi subhanallah nggak ada problem, anak-anak sehat semua, belajar dia masya Allah. Ya, walaupun mungkin boleh jadi, wah udah terpaksa saya masukkan anak saya kepada sekolah umum. Ya, karena sekolah umum, SD negeri, SMP negeri, karena gratis misalkan, ya. Sudah, tapi kita ajarkan dia di MDA, di sekolah, di tahfiz, di masjid. Ada keberkahan. Ya. Nah, jadi tidak mesti nampak, ya, dalam pertambahan uang itu. Wallahu ta'ala. Apa pintu berkah bagi penyakit? Apa penyakit apa nih? Penyakit kikir, pelit. Pintu keberkahan bagi orang yang punya penyakit pelit adalah bersedekah. Coba bersedekah kita. Ya. Lapang dunia nih. Malahan harta itu akan semakin banyak. Di antaranya ini mungkin karena kita tidak, sebenarnya panjang, tetapi waktu yang membatasi. Di antara yang mendatangkan harta dan keberkahan itu adalah berinfak, bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin yusbihu fi'l ibad illa yanzilu malakan." Tidak ada hari di mana hamba itu di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang diturunkan, atau 2 malaikat turun. Wa qala ahaduhuma, yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan bagi orang yang berinfak ganti dari infaknya. Wa qala al-akhar, berkata yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang pelit, yang memegang hartanya ini, dipegang erat-erat uangnya, hartanya enggak mau dikeluarkan, berikan kepadanya kehancuran. Kita mau milih doa yang mana nih? Pertama atau yang kedua? Pertama. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang engkau infakkan, maka dialah yang akan memberikan ganti, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Bukhari
Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pasti aku akan berinfak kepadamu. Ada satu etnis yang suka memberi, bagi-bagi. Karena keyakinannya setiap banyak memberi, banyak kembalinya. Ya, amplau dikira bagi-bagi. Pengen dia dapat banyak, balik lagi. Itu dalam agama kita ada, dalam hadis qudsi tadi. Berinfaklah, pasti Allah akan berinfak kepada kita. Semakin banyak kita memberi, banyak kembalinya. Ya, in tuqridullaha qardan hasanah. Jika kamu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum. Allah akan melipat gandakan bagimu. Di mana lipat gandanya? Di dunia, pengembaliannya. Qard itu adalah pinjaman. Meminjamkan, menyisihkan sebagian harta untuk diberikan dan dikembalikan lagi. Itu namanya qard, pinjaman itu, hutang tadi. Ya. Dikembalikan oleh Allah berlipat ganda. Ya. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa. Nah, jadi kalau kita coba mulai dari apa yang mampu kita berikan, berinfak, ya, maka insya Allah pelit itu akan hilang. Ya, pelit itu hilang. Maka di antara hikmah dari zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat harta, karena zakat artinya adalah mensucikan. Mensucikan harta kita dan mensucikan jiwa kita dari sifat pelit, kikir, dan yang lain. Hasad, dengki. Ya. Dalam hal ini juga terkadang kita bisa melihatnya dengan kacamata yang berbeda juga. Ada orang datang minta sedekah dengan kita. Ya. Kita kasih. Besok datang lagi. Gimana kita? Sudah itu kasih lagi. Besok datang lagi. Orang yang sama. Mungkin kita, ini jangan-jangan kita kasih dijadiin ATM nih. Saya pernah ada seorang ibu, Masya Allah. Dia katakan gini, Ustaz, saya kalau datang orang bersedekah, saya kasih. Kalau dia datang besok lagi, saya kasih. Saya melihat dia telah mengantarkan pahala kepada saya. Berarti kacamata cara kita melihat. Saya butuh pahala, gitu dia. Dia datang memberikan pahala melalui sedekah ini. Sama juga mindset kita di dalam antara kewajiban dan kebutuhan. Walaupun bendanya sama. Contoh, ya. Ada tagihan telepon prabayar dengan pasca bayar. Ketika pasca bayar biasanya kita hanya saat rekeningnya 100.000, ternyata sekarang 200.000. Kita akan bilang, kemana aja telepon nih, gitu kan? Kok banyak tagihannya? Ya, lalu kita bayarnya malas-malas lagi, sampai diputus, ya, oleh operator karena belum bayar, gara-gara hanya naik 100.000. Coba prabayar, telepon karena kebutuhan kita, telepon habis pulsanya, kita beli lagi, habis pulsanya, kita beli lagi, ya, ternyata sudah habis 200.000, 300.000 kita telepon, kita tidak terasa, nggak pernah mikir kenapa. Pada saat itu kita butuh, ya. Ketika kita butuh, kita tidak pernah menghitung-hitung, ya. Tapi ketika kita memberikan kewajiban, mulai terasa berat, ya. Nah, jadi penilai barangnya itu juga kan, sama-sama pulsa. Nah, kayak tadi, ketika ibu itu melihat bahwasanya orang ini datang kebutuhan dia, yaitu dia butuh mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang datang kita melihat kita tidak butuh, tapi dia minta-minta. Wah, ini kita dijadikan ATM nih.
Besok nanti datang lagi. Kemarin kan saya sudah kasih. Kemana aja uang kemarin itu? Agak gitu jadinya. Ya. Nah, jadi ketika kita suka berinfak, sudah bersedekah, harta kita itu akan kembali. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba, ya, bantuan masjid, bantuan sekolah diberikan, ada aja dari sumber-sumber yang tidak pernah kita duga-duga, ya. Mungkin yang punya proyek datang proyeknya, ada yang rezeki, ada aja orang memberi, ya. Nah, ini adalah bagian dari pengembalian. Saya pernah coba nih, ini mungkin pengalaman pribadi ya. Waktu itu di Bogor, saya mengunjungi anak di Bogor karena di pondok pesantren. Lalu pas di mobil ada orang minta di tepi jalan, di jalan dekat Beranang Siang. Kita kasih satu uang beberapa lembar 10.000, yang satu lagi kalau nggak salah ada uang 100 kalau nggak salah. Subhanallah, kami berkunjung kepada salah seorang yang ikhwan di sana. Waktu pulang, mereka karena tahu ini adalah anak pondok, anak saya, dikasih amplop. Ya, karena dia hafal Al-Quran. Kemudian saya coba lihat berapa dapatnya. Satu dengan uang 100.000, yang satu dengan uang 10.000. Nilainya 1 juta. Ya, saya kata coba lihat nih. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan apa yang kita berikan kepada orang tadi, ya, yang mana kita tidak berharap untuk dikembalikan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan. Malahan dengan uang apa yang kita berikan tadi, kembalikan lagi. Yang 100.000 ada 100.000, yang 10.000 10.000. Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang sudah terbiasa memberikan infaknya, ya, sedekahnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan cepat atau lambat. Ya. Allah Subhanahu wa taala kembali. Maka oleh karena itu pelit itu menyempitkan hati. Ya, menyempitkan hati. Tapi ketika kita sudah bersedekah, suka berinfak, lapang dunia ini. Ya, harta itu nilainya, harta itu datang dan pergi. Nah, sedekah yang paling bagus apa? Ketika ditanya apa sedekah yang terbaik, adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul ghina. Kondisi bersedekah yang terbaik itu adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, sedang rakus-rakusnya dengan uang, dengan harta. Syahih itu adalah pengen dapat tapi nggak keluar gitu loh. Wa takhshal faqr wa ta'mal ghina, engkau sedang berangan-angan kaya. Wa takhshal faqr, takut miskin. Kira-kira orang berencana kaya gitu loh. Ya, dan tidak mau merugi. Mudah enggak mengeluarkan uang pada saat itu? Susah. Ya, susah. Inilah kondisi kita mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, rasa pelit kita lawan. Ada kisah. Itu kisah dikisahkan oleh seorang ikhwan kita dari Makassar. Di tahun 2010 kalau nggak salah dia cerita. Bahwasanya kelahiran anak yang nomor 2. Ini sering juga saya ceritakan. Anak yang pertama lahir di operasi sesar. 6 bulan setelah itu istrinya hamil. 6 bulan, biasanya berapa? 3 tahun baru boleh hamil. Ini 6 bulan hamil lagi. Orang tuanya dan mertuanya bilang, gugurkan aja. Dia bilang, enggak, saya enggak mau. Ya, lalu dia pertahankan. Kemudian sudah masanya untuk melahirkan, sudah dia dalam pikirannya ini adalah operasi lagi, sesar lagi, butuh uang yang banyak. Ya pada saat itu dia butuh uang 8 juta deh katanya.
Lalu dia mulai buka usaha karena dia adalah dokter hewan. Dia jual ayam yang dia dapatlah uang untuk persiapan untuk kelahiran anaknya. Setelah dia jualan pagi ayam yang dia lalu malam datang kawannya. Dibilang, kawan, pinjam saya uang. Anak saya nggak ada susunya. Saya butuh uang untuk beli susu anak. Pada saat itu katanya, berat memang saya. Karena kita mau persiapan untuk kelahiran anak atau operasi. Akhirnya saya berikan kepada dia 200. Yang satu ini untuk anakmu, jangan dikembalikan. Ini adalah pinjaman. Setelah dia memberikan itu, dia bertawasul dengan amal solehnya ini. Ya, selalu dia berdoa untuk kemudahan kelahiran anaknya. Datanglah masa untuk kelahiran. Lalu diperiksa oleh dokter enggak, ini harus dioperasi. Ya, bawalah ke si istri ini sudah lemas, enggak ada tenaga. Lalu bawalah ke meja operasi, ke ruang operasi. Ya, ada bidan di situ menunggu dokter. Sedang menunggu dokter, anaknya melompat keluar katanya. Ya, dalam keadaan istri tidak punya tenaga, anaknya keluar. Ya, lahir normal setelah di awalnya disesar. Orang kalau kedokteran, kalau yang pertamanya disesar, berikutnya disesar terus 3 kali, kemudian dibersihkan. Ya. Nah, ini enggak. Subhanallah. Setelah itu mertua dan orang tua bilang sekarang gitu, udah beranak aja lah katanya. Ya, sudah, masya Allah, anaknya ya cukup. Tapi yang saya lihat tadi adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan, ya, ketika seorang, ya, dia bersedekah dalam keadaan yang berat, ya, pada saat dia butuh, tapi dia kedua dahulukan kebutuhan yang lain. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.